Tadi Kang Plit sempat menyebutkan Menteri Bahlil untuk melakukan diplomasi pintu belakang ke Iran. Apakah ini tidak jadi bukan seperti artinya kita seakan mengemis kepada Iran dalam hal ini supaya kapal kita lolos? Gitu. Ya sekarang kalimat mengemis tidak masalah kalau itu komoditinya untuk kemaslahatan umat. Lakukanlah kalau memang itu 280 juta warga kita ini dipermudah, diuntungkan dengan masuknya minyak itu, do your best gitu kan. Apakah pantas kita berhubungan diplomatik dengan, mohon maaf, masyarakat dan pimpinan bangsa yang tidak beradab? Untuk apa lagi? Penjajah ya Pak ya? Penjajah. Kita tidak berani mengomentari tingkah laku agresi Amerika di Venezuela. Kita seperti cuman kepala nongol kalau ada yang bertepuk tangan. Tapi disenggol begitu ada masalah, kepala kita dimasukin ke dalam gitu bersembunyi. Jadi to the point aja. Dibandingkan dengan negara lain, sepertinya lebih independen ya. Contoh Turki. Turki itu anggota BOP juga ya? Punya hubungan dengan Israel. Betul. Tapi begitu keras juga mengancam Israel dan Amerika terhadap serangan itu. Nah, dalam dunia diplomasi mestinya kan kita juga bisa begitu ya? Bisa. Nah, gimana ini Pak? Contoh saya tuliskan mengenai Pedro Sanchez, Perdana Menteri Spanyol. Oh ya, ya. Iya kan? Ya. Bagaimana dia itu satu negara yang Iya. non-Muslim, mayoritasnya Katolik, Uni Eropa, Sekutu Amerika, dan sekarang tegas-tegas. Nah, itu gimana Pak? Nah, harusnya seperti itu. Makanya saya tulis bahwa bebas aktifnya Bung Karno diwarisi oleh Pedro Sanchez. Oh gitu ya? Malah diwarisi Pedro Sanchez gitu, karena keberanian beliau mencari celah bahwa tidak boleh ada agresi dari yang melanggar piagam PBB maupun melanggar hukum internasional. Tentu Erdogan sudah mengukur resiko, karena Erdogan itu kan vokalis juga di dunia. Di samping dulu ada Mahathir sama yang era itu. Nah, setiap sikap kepala negara yang mewakili 280 juta ini kan juga sebenarnya udah dihitung risikonya gitu ya. Nah, kalau kita terlalu memihak kepada kepentingan luar negeri, tentu akan berhadapan dengan diplomasi publik yang ada di sini gitu ya. Nah, sekarang kan orang desakan untuk keluar dari BOP kan sangat kuat. Nah, ini Pak. Contoh yang paling aktual adalah penandatanganan ART RI AS. Apa nggak nurutnya kita? Apa nggak kita menjadi baik? We are the good boy gitu kan? Tapi apa? Ternyata rugi juga kan? Dirugikan juga hasilnya. Jadi menurut saya, iyalah kita standing kita harus jelas. Nggak usah takut. Banyak yang bisa dilakukan. Misalnya BOP-nya sekarang membawa kita ke rusaknya kemaslahatan umat, ya sudah keluar. Terus jelas, Israel itu sebetulnya tidak ingin two-state solution. Itu dari awal. Betul. Jadi makanya dengan saya sambung sedikit dengan tewasnya personel TNI kita di Unifil, saya turut menyampaikan bela sungkawa ya untuk keluarga maupun yang cacat. Tapi saya ingin menghimbau kepada Pak Presiden ini, tolonglah Pak, sekiranya memungkinkan, cabut itu pernyataan bahwa kita harus menjamin keamanan Israel. Cabut Pak, nggak perlu Israel kita menyatakan itu. Itu satu, prematur. Kedua, ternyata tidak mengubah apa-apa. Israel akan tetap melakukan politik, kekejian politik yang tidak pandang bulu pada siapapun juga. Jadi pernyataan kita two state solution, berdirinya Palestina, kita juga harus memberi pengakuan kepada Israel dan menjamin keamanan Israel. Menurut saya, please Pak, cabut saja kalimat itu. Pak, apa resikonya kalau Presiden mengatakan dengan tegas bahwa mengecam Israel? Apa risikonya dalam jangka dekat?
sebetulnya dari awal kita kan sudah tahu posisi standing kita. Iya. Bahwa kita berseberangan dengan Israel. Iya, betul. Kita berkawan dengan Palestina. Kita bersaudara dengan Palestina. Itu jelas. Nyatakan juga di situ bahwa posisi kita akan seperti itu gitu. Nggak bisa kita berbaik-baik. Terus apakah nanti misalnya beres semua ya, negara Israel mau two state, Palestina berdiri, apakah akan otomatis kita membuka hubungan diplomatik? Apakah pantas kita berhubungan diplomatik dengan, mohon maaf, masyarakat dan pimpinan bangsa yang tidak beradab? Untuk apa lagi? Penjajah ya Pak ya? Penjajah. Kembali ke pembukaan tadi ya? Iya. Nggak ada mudaratnya. Banyakan mudaratnya, nggak ada manfaatnya. Untuk apa membuka itu? Toh selama 80 tahun kita nggak punya, oke-oke aja. Itu loh. Jadi sense of urgency di situ untuk kita melompat seolah-olah menjanjikan dibuka hubungan dulu, menurut saya terlalu prematur sekali. Kalau saya lihat kan Kang Play juga sebagai mantan seorang diplomat. Apakah kita tidak memiliki diplomat-diplomat yang punya diplomasi yang unggul di dunia internasional sekarang, sehingga kita tidak punya posisi tawar untuk menunjukkan bebas aktif kita kembali? Oh, kita punya diplomat hebat-hebat. Kemarin udah sebagian dipanggilin ketemu presiden kan? Ya. Ada mulai dari Pak Hasan, malah lebih lama lagi ada Pak siapa? Alah lupa saya, dari Pak Hasan, Pak Marty, Pak Alwi, Pak Hasan, Pak Marty, Bu Retno. Ya. Terus sekarang kita punya Pak Anies juga, yang dinyatakan sejak awal adalah spesialis. Timur Tengah. Kepakarannya, Anies yang Mata. kepakarannya tidak diragukan. Linkage-nya kuat, jelajahnya kuat di Timur Tengah. Kenapa tidak diberi kesempatan? Untuk mengemban, turut mengurai masukan, mengurai, membedah persoalan, mungkin ada jalan bagus yang bisa diberikan, ide cemerlang dari beliau atau timnya gitu. Itulah yang kesempatan inilah yang harus diberikan gitu. Ya kan? Atau jangan-jangan karena inilah kemudian Kang Play sempat menuliskan diplomasi atau politik luar negeri kita seperti kepala kura-kura yang pernah saya baca. Ya, amin, betul. Saya melihatnya di sini kayak seperti itu ya, kalimat satir sebetulnya. Saya melihat kesatiran yang sangat luar biasa terjadi. Drop dari yang bagus gitu tiba-tiba sampai kita tidak berani mengomentari tingkah laku agresi Amerika di Venezuela. Kita seperti cuman kepala nongol kalau ada yang bertepuk tangan. Tapi disenggol begitu ada masalah, kepala kita dimasukin ke dalam gitu bersembunyi. Jadi inilah sebuah satire keadaan yang menurut saya sedemikian rupa gitu loh. Kok sampai segitunya gitu saya lihatnya gitu loh. Katakan kalau hal yang paling singkat yang harus dilakukan oleh Presiden dan Kementerian Luar Negeri, apa ini? Yang pertama, kan kita menghadapi krisis energi. Karena kan Rusia sudah menutup tidak akan menjual minyak. Kita kan sambil sama sampai hari ini juga belum selesai juga nih rame-rame di Selat Hormuz. Sementara kita cadangan minyak 20 harian. Ini gimana Pak langkah pertama? Mungkin kita kesampingkan dulu yang ke Jepang ya Pak ya. Kita nggak tahu nanti mungkin agendanya Presiden nanti mau menjelaskan. Gitu kan, Apakah ke Amerika dulu, ke Iran, ke Cina atau ke Rusia nih Pak? Kira-kira Pak. Jadi sekarang selain dari perlunya kita perdamaian, semakin terbukti perdamaian adalah keharusan yang tidak bisa ditawar. Kita juga harus melihat bahwa eskalasi masalahnya kan udah kemana-mana nih. Apa betul hanya soal minyak? Untuk kita soal minyak sekian. Satu hari masih butuh supply pasok dari luar sekitar 1 juta. Benar. Oke. Nah, ini sekarang nggak bisa didapatkan dari satu titik. Kesulitan di Hormuz.
yang macam-macam rangkaiannya gitu, macam-macam hambatannya. Ya. Tapi ini yang harus kita siasati gitu. Ada contoh kemarin adalah Pakistan dibandingkan dengan Bangladesh. Bangladesh itu harus importnya banyak. Dia tergantung pada luar. Tapi Pakistan itu selamat karena dia mampu mengembangkan energi terbarukan. Solar teknologi matahari. Itu mengurangi beban buat subsidi anggaran belanja dia gitu. Nah itu satu contoh. Kita punya juga, kenapa nggak dikerjakan kemarin di PR gitu loh. Kan contoh yang paling ekstrim adalah tenaga surya itu memang membuat listrik menjadi murah kan, kita juga bayar. Nah itu kenapa nggak dikembangkan gitu loh. Contoh satu variabel eskalasinya kan sudah berkurang kalau di situ bisa. Digantikan dengan energi terbarukan semacam energi matahari gitu ya, untuk menggantikan yang ketergantungan pada fosil oil itu yang begitu besar pada minyak kan. Ini satu gitu. Jadi ke depan itu memang kita jauh, tapi kita terlibat karena eskalasinya. Eskalasinya mempengaruhi nanti rantai pasok pupuk, pangan, energi itu segala macam, penerbangan. Nah itu kita bagaimana membuat satu kebijakan yang direct flight misalnya, hanya dari Garuda ke Amsterdam bisa, ke Eropa bisa, ke tempat lain bisa, tapi yang ke Timur Tengah bagaimana misalnya. Nah itu loh. Contoh gitu ya, bagaimana mengelola kisruh ini untuk menjadi kita juga punya standing yang kuat gitu, kompak secara nasional gitu. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi di Timur Tengah, karena kita sangat bergantung katanya di Selat Hormuz kita nggak bisa lewat. Tapi Menteri Iran saja menyebut mereka tidak melakukan penutupan di Hormuz. Betul. Jadi apa sebenarnya yang terjadi di sana? Jadi Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi itu memang sudah menyatakan kan, kami tidak menutup Selat Hormuz. Kapal-kapal ragu untuk menyeberang di situ karena Anda menunjuk pada Amerika yang memulai perang. Kami di sini tidak memulainya. Betul itu satu. Artinya keadaan di Hormuz itu tidak hanya dipersepsikan oleh kalangan militer, tidak hanya dipersepsikan oleh para jenderal di Teheran maupun di Amerika di Teluk ya, tapi ada variabel lain adalah industri asuransi. Industri asuransi yang besar, sebuah konglomerat besar, 12 perusahaan asuransi global di London Lloyd itu, grup Lloyd Club itu, yang menentukan. Kami punya persepsi risiko kalau di Hormuz seperti ini. Kapal kalau tidak seperti itu kan, diumumkan tanggal 3, kalau dalam 72 jam tidak Anda bayar polis asuransi baru yang naik, kapal Anda tidak bisa bergerak, tidak boleh merapat ke pelabuhan, tidak boleh mengangkut muatan, mengangkut komoditi. Jadi asuransi yang menentukan rangkaiannya ke bawah. Jadi kalau tidak ada jaminan asuransi, tidak bisa kemana-mana ya? Tidak bisa. Tidak bisa menaikkan barang, menurunkan barang, bahkan berlabuh pun nggak bisa. Itu loh kekhawatirannya. Sangat, dan itu sekarang menjadi sangat esensial karena harganya polis persepsi resiko dalam polis perang itu naik antara 12 sampai 24 kali dari harga sebelumnya. Berarti harga premi baru naik 24 kali maksimal. Makanya kemarin ada contoh, barangnya cuma seharga 120 juta, tapi asuransinya bisa 1,8, 3,8 miliar dolar gitu loh. Ngeri kan ini? Di mana? Akhirnya itu yang sebenarnya tidak
membuat kapal-kapal ini bergerak. Tidak berani juga, mereka memang ada aturan yang tidak bisa memberikan kapal itu untuk bergerak tanpa proteksi asuransi. Dan itu ratusan kapal yang terjebak di Hormuz. Di Hormuz misalnya sehari ada 200, Pak. Oke. Ya kan? 200 kapal stranded. Iya. Satu kapal harus misalnya tadi bayar 2 juta dolar. Sudah 2 juta dolar, ya. Kalau ada 200 saja udah 400 juta dolar. Wow. One day, satu hari. Satu hari ya? Wah, makin kaya nih konglomerat asuransi yang berpusat di London itu. Pusat di London itu, ya mudah-mudahan dia bagikan ke Iran juga gitu loh. Iya, mudah-mudahan dibagikan ke Iran. Itu termasuk 2 kapal Pertamina yang ada di sana berarti? Nah, kapal Pertamina ini juga saya ingin appeal nih, menghimbau pada pemerintah. Satu, lebih transparan lah Pak. Pertamina ini SDM atau Pertamina shipping yang ada di kantornya di Singapura itu, di Temasek Avenue itu yang lebih transparan lah, akuntabel. Transparan di soal apa nih? Di soal identitas kapal. Oke. Kapal ini yang namanya Pertamina Pride. Dan satu lagi Gam Suntoro itu. Ya. Pertamina Pride itu ternyata berbendera Singapura. Gam Suntoro yang pertama satu ini berbendera Panama. Saya sebutkan ada IMO-nya, saya lupa gitu. Oke. Dua-duanya ada IMO-nya. Nah, ada lagi satu kapal yang sama namanya Gam Suntoro, hanya call sign-nya yang berbeda, IMO-nya sama. Ini kapal yang mana gitu loh? Yang diurus oleh Pertamina Shipping ini yang mana? Apakah memang kapal untuk kebutuhan itu dia minyak Indonesia atau seperti apa? Satu, ini dari sisi kapal ya, benderanya, flagnya seperti itu. Kedua, komoditinya, muatannya kan. Milik siapa? Milik siapa? Siapa yang beli? Kenapa Pertamina Singapura yang beli? Pertamina Shipping yang dari kantor Singapura. Apakah kemarin terhambatnya bisa diloloskan itu karena betul Iran? Bukankah karena kita yang nego, tapi benderanya Singapura sama benderanya Panama? Itu juga lucu kan? Kapalnya itu. Terus ketiga, apakah karena kurang bayar asuransi polisi yang baru, yang harus bayar 33 M? Jadi ini tolonglah Pak, transparan gitu. Berikanlah kepada publik ini transparansi yang detail gitu, sehingga kita tidak menduga-duga. Jelaskan saja persoalannya apa gitu kan. Saya juga tulis, tolong Pak Bahlil, bukalah diplomasi pintu belakang gitu di bawah koordinasi SDM gitu. Jangan semuanya nanti bicara seperti ini gitu. Kemlu bicara, KBRI sudah melakukan komunikasi ya, bukan pertemuan, bukan perbincangan yang lain, tapi dia bilang Kemlu sudah mendapatkan green light. Ada kabar itu. Habis itu buzzer banyak sekali di medsos yang bikin pakai AI segala macam, kapal sudah berlayar. Sudah melintas. Sudah melintas. Dikawal pasukan Iran. Janganlah kita itu mengkreasi kebohongan-kebohongan gini. Berikanlah informasi yang betul. Satu, kementerian yang bertanggung jawab, SDM, berikanlah. Jangan diserahkan pada buzzer. Untuk membuat gambar dengan animasi AI segala macam, AI segala macam itu kan pasti ketahuan ya Pak? Pasti ketahuan. Kayak sekarang kan saya buktiin tuh. Saya lacak coba dari identitas IMO aja sudah berantakan. Sudah salah ya? Jadi tolong nih pemerintah, berikanlah publik ini informasi yang benar dari satu titik yang benar. Ada satu Pak informasi, katanya memang ada kapal minyak Iran yang ditahan di sini oleh Bakamla karena diduga ada pencemaran lingkungan gitu. Itu apakah juga bagian dari sebenarnya bisa dinegosiasikan dengan kemarin itu yang bicara seperti itu kawan saya dari Direktur Namarin ya. Pak Siswanto Rusdi itu sudah menyampaikan berkali-kali dan
memang menyatakan betul bahwa sampai titiknya itu kapalnya ditahan dan sekarang jatuhnya mau dilelang. Betul. Posisi mau dilelang. Tapi dilelang pun tidak ada yang mau beli. Tidak ada yang mau beli. Iya benar. Karena kapalnya tua, kemudian juga flag name-nya, carrier-nya itu kan tetap nempel gitu loh. Jadi ya dijual berapa? Kapalnya sangat besar, kalau di Indonesia nggak sanggup juga gitu loh. Iya. Nah jadi persoalan itu yang mungkin turut membayangi ya, turut menjadi apa bayang-bayang buruk yang terjadi antara perlakuan Indonesia terhadap Iran gitu. Oke. Nah, tadi Kang Plit sempat menyebutkan Menteri Bahlil untuk melakukan diplomasi pintu belakang ke Iran. Apakah ini tidak jadi bukan seperti artinya kita seakan mengemis kepada Iran dalam hal ini supaya kapal kita lolos? Gitu. Ya sekarang kalimat mengemis tidak masalah kalau itu komoditinya untuk kemaslahatan umat. Lakukanlah kalau memang itu 280 juta warga kita ini dipermudah, diuntungkan dengan masuknya minyak itu, do your best gitu kan. Tapi di mana letak wibawa bebas aktif kita jadinya kalau ya kita artinya pintu belakang itu kan tidak berarti kita ngemis 100%. Tapi Pak, cobalah kita ketemu lewat misalnya lah kedutaan besar Iran di Jakarta. Kami kebetulan juga akan bertemu minggu-minggu ini dengan petinggi dari kedutaan itu Iran di Jakarta, termasuk informasi mengenai ini. Sesungguhnya itu apa? Kami coba diberikan kesempatan itu minggu ini, insya Allah kami akan berjalan juga. Nah, pemerintah itu bisa kan, SDM itu. Pak Lali punya resources, punya dana, punya orang. Kirimlah, bentuklah tim bersama misalnya Pak Anies tadi. Bentuklah itu dengan tim ini pintu belakang kan. Gedornya itu nggak ngetarain sebagai lebih pertemanan, sebagai second track diplomasi. Atau backdoor channel yang dilakukan, jadi lebih relax gitu. Dan saya rasa ini efektif di banyak tempat gitu. Itu wajar ya? Second track diplomasi itu wajar? Wajar. Memainkan tokoh-tokoh yang bisa diterima oleh Iran. Tokoh-tokoh yang bisa diterima. Termasuk misalnya Pak JK atau yang lain-lain itu ya Pak? Itu di negara lain juga lazim dilakukan? Lazim. Bahkan kita bisa menyewa seorang broker, lobbyist dari Singapura, dari Abu Dhabi misalnya, atau dari mana yang percaya kita. Dan memiliki akses kepada barang ini yang kita mau perjuangkan. Jadi itu sebetulnya kemudahannya ada, uangnya ada. Ayolah Pak, do something gitu. Jangan not too late anymore gitu lah. Jangan terlambat lagi gitu loh.